selamat pagi Ima. Selamat pagi. Baik, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik hari ini. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan percakapan perobservasi sebelum kita melakukan observasinya, dan kemudian kita juga telah melakukan observasi kedalaman di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembicaraan selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, di mana nanti percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Ibu dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Nah, kemudian Ibu terkait dengan catatan refleksi saya kemarin, kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah berlangsung dengan baik, juga ada sintaks-sintaks model pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin? Oke, perasaan saya senang di sini dalam arti saya juga tidak berpuas diri. Senang saya ini karena sudah menyelesaikan proses pembelajarannya meskipun belum sempurna dalam istilahnya. Baik, berarti senang Ibu ya karena Ya. sudah selesai menyelesaikan pembelajaran. Kemudian Ibu bisa tidak menceritakan kembali tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin di dalam kelas? Oke, tujuan pembelajaran saya kemarin yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dalam arti mengenal, kemudian memahami sifat eksponen, kemudian keberlanjutannya itu fungsi eksponen. Siswa dapat juga mengidentifikasi fungsi eksponennya. Baik, berarti mengenai eksponen juga sudah terlaksana kemarin kan? Ya. Menurut Ibu dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah terlaksana atau belum di dalam proses pembelajaran kemarin? Tujuannya sudah terlaksana karena siswa-siswinya juga antusias dalam arti mereka semangat untuk mengetahui. Jadi ada juga beberapa perkembangan dari siswa yang saya lihat kemarin sangat antusias. Jadi mereka mulai jadi ada rasa penasarannya. Jadi mereka belajarnya seperti ada yang menarik seperti itu. Ada yang menarik, semangat dan Iya. sebagainya. Nah, kira-kira Bu dari kita melihat dari angka idealnya, Iya. dari angka ideal kan dari 1 sampai 10, kira-kira murid kemarin pada saat pembelajaran Ibu terletak di angka berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Kalau saya meletakkan angka itu di angka 8, yaitu dengan nilai yang baik, karena ada siswa-siswa yang sebelum-sebelumnya itu seperti agak malas, lesu, tapi kemarin itu mereka antusias juga antusiasnya ini sampai mengeluarkan jawabannya ini, nah seperti itu. Nah, jadi kemarin juga saya mengamati seperti ya anak pun berantusias. Menurut Ibu dari pelaksanaan Ibu kemarin, apakah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi belum? Sudah ada pembelajaran terdiferensiasi yang termasuk dalam proses pembelajaran kemarin. Ada diferensiasi prosesnya, kemudian juga ada kontennya. Konten, baik. Nah, itu merupakan catatan bagi saya kedepannya untuk mengobservasi Ibu lebih mendetail lagi terkait dengan proses pembelajaran Ibu. Iya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran Ibu kedepannya dari konten dan lain sebagainya? Cara meningkatkan, mungkin saya lihat dulu mungkin kelemahan dari kemarin kan, untuk proses pembelajaran kemarin kurangnya di mana. Nah, saya akan mencari tahu dulu nih. Kurangnya mungkin terletak pada siswa, mungkin masih ada siswa yang 1-2 orang yang saya lihat masih mungkin belum semangatnya ini belum ada bangkit. Nah, jadi sebelum saya mengambil langkah saya selanjutnya, bagaimana saya cara mengolah kelas, jadi saya lihat dulu kelemahan dan penyebab mereka. Masih ada yang kurang antusias, di mana mungkin dia tidak suka dengan model PBL, karena model PBL kan kelompok kemudian diberikan masalah. Jadi saya pendekatan dulu nih, saya lihat siswa yang masih kurang antusias lah semangatnya. Mungkin ada beberapa dari penglihatan saya kemarin. Jadi saya lihat dulu
supaya untuk selanjutnya semua siswa terlibat aktif. Jadi kan kalau semua terlibat aktif, bisa dikatakan proses kita berhasil dengan sempurna. Lebih kreatif lagi dalam manajemen kelas. Iya, lebih kreatif dalam manajemen kelas. Terus memancing anak untuk agar lebih semangat dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu PR Ibu lah ya. Iya, menjadi salah satu PR saya. Menjadi PR, menjadi kekurangan Ibu dalam pembelajaran. Kemudian dari kekurangan-kekurangan itu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dalam menanggapi seperti kurangnya kreatifan Ibu tadi dalam manajemen kelas dan lain sebagainya, itu bagaimana tindakan Ibu selanjutnya? Tindakan saya selanjutnya, mungkin saya kenali dulu kalau siswa ini misalnya suka dengan cara yang seperti ini. Kalau PBL kan berkelompok. Nah, sementara kita tahu pasti ada kekurangan dan kelemahan berkelompok. Nah, jadi kita lihat dulu, oh misalnya siswa ini lebih suka yang dia mengerjakan sendiri. Mungkin dia tipenya orang yang mengerjakan sendiri. Kalau kelompok kan mungkin dia rasa, udah ada dia di kelompok saya, mungkin saya tidak terlalu bagaimana. Nah, mungkin saya bisa menggunakan model yang lain, karena saya udah coba yang PBL kan yang kemarin. Jadi mungkin saya gunakan model yang lain. Jadi saya bisa refleksi kembali nih, bagaimana sih respon siswa yang belum aktif di metode atau model yang kemarin. Berarti mengenali siswa terlebih dahulu bisa dilakukan dengan pemetaan kebutuhan siswanya, Bu ya. Nah, dari pemetaan kebutuhan itu nanti Ibu bisa mengetahui siswa ini perlu apa dan sebagainya, bagaimana model pembelajaran yang baik, dilihat dari bagaimana Ibu memetakan kebutuhan murid pada saat pembelajaran ya. Terus melakukan model pembelajaran yang lain, kira-kira model pembelajaran apa Bu yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya? Kalau tipe anak yang kemarin saya lihat itu yang pas itu model mungkin belum saya coba, tapi ini tipe anaknya nih tipe anak yang pendiam, tetapi kalau dia dilibatkan langsung dia aktif, Bu. Kalau dia dilibatkan langsung, ibaratnya langsung nih kita langsung sebut nama dia, tidak per kelompok ataupun tidak mau. Anak ini kayaknya tipe yang harus kita datangi langsung, kemudian tanya, oh enggak Bu, belum Bu, seperti itu. Kalau model yang seperti itu mungkin bisa dalam bentuk model pembelajaran inquiry juga bisa memecahkan suatu masalah tapi secara individu. Ya mungkin itu karena mungkin tipe siswa ini nih, karena sudah saya lihat kemarin kalau dalam kelompok ini masih kurang, keaktifannya kurang. Mungkin kita belum tahu karena saya belum menelaah lebih dalam lagi. Kalau di kelompok nih kamu kenapa seperti itu misalnya. Mungkin inquiry yang individu bisa juga saya coba untuk kedepannya untuk melihat keaktifan anak ini. Berarti model pembelajaran inquiry ya Bu ya, pembelajaran inquiry belum coba. Nah, kira-kira Bu, kapan pelaksanaan Ibu ingin mencoba model pembelajaran inquiry yang tadi Ibu sebutkan pelaksanaannya? Mungkin Kamis lusa kan saya ada lagi nih pertemuan di kelas 10 ini berkelanjutan dengan materi eksponen saya. Jadi saya mau coba dengan inquiry individu. Mana tahu ada, tidak banyak sih, memang hanya beberapa, 1 atau 2 anak yang masih kurang antusias keaktifannya. Antusias ya. Iya. Terus dari hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira bantuan seperti apa yang Ibu perlukan dalam proses pembelajaran Ibu nanti? Bantuan yaitu mungkin proses persiapan, mungkin saya akan membantu dengan penggunaan media. Mana tahu anak yang tipe pendiam ini kan kalau melihat misalnya ada bantuan dari penyajian PPT, ada mungkin kita tampilkan hal-hal yang menarik diselingi dengan materi yang kita sampaikan, itu kan mungkin ada rasa penasarannya. Mungkin bisa juga kita tambahkan sedikit misalnya seperti
animasi-animasi yang berkaitan dengan pembelajaran materi eksponen saya. Berarti ini persiapan Ibu lebih menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, yang lebih kreatif lagi. Kemudian ini berkaitan dengan diferensiasi konten, Bu. Karena Ya. sebelumnya saya mengamati kalau pembelajaran Ibu di kelas itu hanya diferensiasi proses, namun itu udah sangat baik kalau menurut saya. Nah, jadi secara keseluruhan memang baik, tapi perlu adanya peningkatan kekreatifan Ibu dalam membuat satu konten untuk Iya. proses diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten itu Ibu bisa istilahnya nanti dengan link, anak tuh terserah mau searching sesuai dengan minat dan kegiatan dia belajarnya. Baik Bu, ini merupakan percakapan pasca observasi kita, dimana nanti ini menjadi pembelajaran kedepannya Ibu agar lebih termotivasi, agar lebih baik dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, ini semoga dari tindakan-tindakan yang ingin Ibu lakukan nanti, rencana tindak lanjutnya nanti yang sudah saya catat ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa diterapkan dalam kelas dari segala medianya, konten-kontennya dan lain sebagainya. Kemudian segala tahap persiapan jika Ibu memerlukan bantuan bisa berkolaborasi dengan guru lain, mungkin dari media misalnya media Kahoot atau krisis dan lain sebagainya, bisa minta bantuan kepada berkolaborasi dengan guru lain, dengan saya juga bisa karena sama-sama dengan numerasi kan. Iya. Berkaitan dengan numerasi sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, oke, baik, sekian percakapan dari pasca observasi kita, Bu. Saya harapkan segala tindakan ini dapat terlaksana